Halo, apa kabar pemirsa Jawa Pos TV dimanapun Anda berada? Kembali lagi pada program Jejak Kota Jawa Pos. Saya Kesha akan mengajak Anda semua untuk berkunjung ke salah satu kelenteng yang berada di Gang Lombok nomor 62, Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Nah pemirsa, kita sekarang sudah berada di kelenteng Taikasi. Yuk kita lihat bersama bagaimana persiapan kelenteng Taikasi dalam rangka menyambut Imlek pada tahun ini. Yuk kita lihat bersama. Berada di pusat kawasan pecinan Kota Semarang, Kelenteng Taikasi boleh dibilang adalah salah satu bangunan kelenteng terbesar dan terindah di Kota Semarang. Kelenteng Taikasi dibangun pada tahun 1746 atau sudah berusia hampir 279 tahun. Menurut pengelola Kelenteng Taikasi, dulunya kelenteng ini didedikasikan untuk pemujaan Dewi Kwan Im Posak atau Dewi Welas Asih. Namun, seiring perjalanan waktu, berkembang menjadi tempat pemujaan berbagai dewa-dewi dari aliran Tao dan Konfusianisme. Menurut pengelola kelenteng, Andre, saat awal berdiri, Kelenteng Taikasi berdiri di jalan gang belakang yang tak jauh dari lokasi sekarang yaitu di Gang Lombok. Namun, seiring perjalanan waktu, jumlah umat dan tempat yang kurang memadai, Kelenteng Taikasi pindah ke jalan Gang Lombok nomor 62. Oke, halo semuanya. Sekarang saya sedang berada di Kelenteng Taikasi bersama dengan Pak Andre. Iya. Ya, betul Pak. Oke. Jadi di sini saya akan menanyakan sedikit pertanyaan mengenai Kelenteng Taikasi. Jadi mungkin Pak Andre bisa menceritakan sejarah singkat dari Kelenteng Taikasi dari mungkin tahun berdirinya hingga sekarang. Iya. Tahun berdirinya dari tahun 1746. Jadi sebelum di sini dulu di Jalan Balekamba atau di Jalan Gang Belakang ya. Nah, di sana itu 1746. Nah, karena lokasi yang kurang memadai, umat yang semakin hari tambah, sehingga dipindahkanlah, carilah lokasi yang baru. Diberilah lokasi ini karena lokasi ini dinilai masih cukup luas, tanahnya kosong, dulu adalah ladang Lombok, sehingga makanya orang sering sebut Kelenteng Gang Lombok gitu ya. Nah, dipilihlah di lokasi ini, dipindahkan ke sini 1771. Ya. 1771. Mungkin Pak Andre sendiri bisa menceritakan mungkin kegiatan apa saja sih yang biasanya diselenggarakan di Kelenteng Taikasi? Ya kalau kegiatan pastinya karena kita ini tempat ibadah yang notabene cukup banyak dewa-dewinya, kita fokus juga untuk acara ritual, mulai dari perayaan-perayaan rangkaian acara Imlek sampai ke adanya kirab budaya yang kita lakukan untuk memperingati hari kedatangan dewa pengobatan kita. Rupangnya itu kita datangkan langsung dari Tiongkok. Itu kita napak tilas setiap tahun, tiap kalender Imlek tanggal 1 bulan 5 Imlek dan tanggal 29 atau 30 bulan 6 Imlek itu memperingati kedatangan Laksamana Cheng Ho atau Sambutan Jin. Oh iya. Mungkin apa saja tradisi atau budaya Imlek yang ada di Kelenteng Taikasi ini boleh Pak Andre jelaskan, menyebutkan? Kalau tradisi khas nggak ada ya, ya sama aja seperti kelenteng-kelenteng lain, ya pemasangan lampion, ya Pak. Karena Imlek identik dengan upacara-upacara untuk sembahyang kepada leluhur sebetulnya. Waktunya kita berkumpul dengan keluarga. Jadi orang yang ke kelenteng ya tujuannya yang utama adalah mengucap syukur bahwa di tahun naga atau tahun sebelumnya itu bisa diberikan kelancaran dan yang belum terjadi hal-hal yang masih menjadi harapan bisa terkabul seperti itu sih. Oke. Berarti untuk selanjutnya mungkin menurut Pak Andre sendiri, Pak Andre mengetahui soal tradisi ketuk pintu nggak ya? Oh, ketuk pintu. Mungkin bisa dijelaskan maknanya. Ketuk pintu itu sebetulnya kan tradisi yang kemarin barusan dilakukan itu kan upacara untuk permisi lah bahasanya. Kita budaya timur itu ada tradisi untuk permisi. Nah, ketuk pintu itu akulturasi budaya yang dilakukan dalam rangka memperingati pasar Semawis, membuat pasar Semawis. Nah, sebelum acara pasar Semawis itu supaya acara itu berjalan lancar, sehingga diadakanlah permohonan izin kepada
makhluk-makhluk yang tidak kelihatan lah Iya. istilahnya ya, secara kejawen. Iya. Makanya dilakukan selamatan ketuk pintu itu. Oke. Mungkin untuk yang terakhir, menurut Pak Andre sendiri ada nggak hal yang istimewa dari perayaan Imlek di tahun ini? Hal yang istimewa di perayaan Imlek tahun ini, ya sementara ini belum ada sih. Oh, belum ada. Biasa-biasa Oke, aja iya. sih. Seperti Kira-kira. biasanya gitu ya, Iya. Pak. Oke. Mungkin Pak Andre Ya. sendiri memiliki harapan tersendiri di untuk Imlek tahun ini? Ya, harapannya ya pasti yang baik-baik aja lah. Semoga semuanya menjadi lebih baik, perekonomian menjadi lebih baik, ya kan? Iya. Sehingga umat pun bisa semuanya happy, ya terberkati, seperti itu. Nama Taikasi sendiri memiliki arti kuil kesadaran diri. Nama Taikasi tertulis jelas di pintu masuk kelenteng. Saat awal dibangun, kelenteng ini belum memiliki nama sama sekali. Nama Taikasi sendiri diberikan oleh Kaisar Tao Guang dari dinasti Qing antara tahun 1821 sampai 1850. Nama Kaisar Tao juga tertulis di pintu masuk bangunan kelenteng. Seperti kelenteng-kelenteng lainnya, kelenteng Taikasi juga dihiasi dengan ornamen dan simbol yang berhubungan dengan aliran kepercayaan, aliran Buddha, Tao, dan Konfusianisme. Seperti misalnya, atap kelenteng yang berhiaskan naga sedang memperebutkan matahari. Naga dalam mitologi Tionghoa dilambangkan sebagai keadilan, kekuatan, dan penjaga barang-barang suci. Sepasang naga yang berada di atap kelenteng, simbol penjaga kelenteng dari pengaruh jahat. Oke semuanya, sekarang saya sedang bersama dengan Pak Elton, Pak Johnson, dan keluarganya. Jadi di sini kita akan menanyakan seputar persiapan menjelang Imlek di tahun ini. Iya. Oke. Jadi saya ingin bertanya nih, untuk bisa diceritakan mungkin yang biasanya Bapak Ibu lakukan sebelum menjelang Imlek seperti itu? Biasa apa saja? sebelum Imlek mau bersih-bersihkan rumah dulu. Ya. Nah, terus altar-altar sembahyang kayak lupang-lupang gitu, sama ya kayak mau kasih orang hampers, sama ya sediakan untuk persembahan buah-buahan, kue ya untuk ya kongco-kongco gitu loh. Oke. Berarti untuk persiapan Imlek seperti ini sangat banyak ya? Sangat yang banyak. diperlukan. Sebelum masuk hari Imlek malam makan besar harus pokoknya mau bersih-bersih rumah dulu sampai selesai gitu. Iya, karena saya dengar-dengar saat Imlek tidak boleh ya? Sudah setelah Imlek nggak boleh bersih-bersih, sapu-sapu nggak boleh. Oke. Soalnya kalau dari tradisi Imlek Chinese, kalau pas lagi Imlek kita bersih-bersih sapu-sapu itu bawa sial. Iya, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin adakah hal yang istimewa menurut Anda pada Imlek tahun ini? Kalau hal istimewa sih ya kita rayakan secara tradisi kita aja loh, yang kalau kita semampu apapun ya paling lampion-lampion gitu ya kasih mewah-mewah, sama ya firework loh. Ya petasan ya? Ya petasan, sama ya acara-acara kongco-kongco gitulah. Iya, oke. Mungkin apa yang Bapak Elton, Pak Johnson, dan keluarga harapkan di saat Imlek tahun ini? Ya di maksudnya tahun Imlek ini ya bisa kumpul-kumpul bareng sama keluarga semua, yang dari dekat atau jauh atau apa ya. Harapan kita ya doain sehat semua keluarga ya, apapun yang impiannya ya tercapai semua. Menyambut perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek 2025 yang menandai masuknya 2576 Konsili, kelenteng Taikasi juga menggelar tradisi yang digelar sejak turun-temurun. Salah satunya adalah tradisi ketuk pintu yang berarti permisi. Permisi di sini adalah cara untuk mengawali sebuah doa. Selain tradisi ketuk pintu, kelenteng Taikasi juga rutin menggelar tradisi upacara Xiang Xin Kyuk Hok. Ini adalah ritual mengantarkan dewa-dewi ke kayangan. Biasanya, warga keturunan Tionghoa akan memanjatkan doa di depan altar yang ada di kelenteng. Usai membacakan doa, mereka kemudian membakar kertas yang berisi harapan dan doa-doa. Setelah kertas terbakar menjadi abu, sisa abu itu pun terbang ke langit mengantarkan dewa pergi ke kayangan. Salah satu warga yang kami temui di kelenteng Taikasi baru melakukan doa di dalam kelenteng. Warga Semarang ini mengaku, setiap menjelang datang Imlek, dia bersama keluarga akan melakukan bersih-bersih rumah dan membuat bingkisan untuk dibagikan ke kerabat. Kelenteng Taikasi kini bukan hanya sekedar menjadi tempat peribadatan, namun telah menjadi lokasi wisata religi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan.
Terima kasih telah menyaksikan siaran Jejak Kota kali ini. Semoga di perjalanan kita kali ini dapat menambah wawasan baru mengenai persiapan Imlek di Klenteng Taikasi. Jangan lupa untuk terus menjelajahi keunikan-keunikan tempat lain di sekitar kita. Sampai jumpa di Jejak Kota selanjutnya. Sampai jumpa.